Oke, baik. Ini hari ini terakhir bulan Oktober ya. Betul nggak? Betul, Pak. Bulan Oktober disebut sebagai bulan apa kemarin? Bulan Rosario. Nah, ini kita besok masuk tanggal 1 November. Ya. Nah, tanggal 1 November setiap tahun itu di dalam gereja Katolik merayakan apa kira-kira? Misa Arba. Ya. Hari raya orang-orang kudus. Oke, Kristo. Kira-kira orang kudus yang kamu kenal siapa aja? Santo Kristoforus sesuai nama dia. Alvin, siapa yang kamu kenal? Orang kudus yang kamu kenal? Alvin, nama lengkapnya siapa? Julius, Santo Julius. Ada itu, nanti kamu baca ya. Ya. Siapa lagi? Jonathan. Siapa nama orang kudus yang kamu kenal? Santo Petrus, ya. Excel? Santo Aloysius. Santo Fransiskus, pelindung sekolah kita, masa enggak kalian kenal? Santo Fransiskus, siapa lagi? Santo Paulus. Santo Damianus dan Cosmas dan Damianus. Santo Thomas. Ada banyak ya. Ya, mungkin ya sangat banyak sekali. Itu yang kita kenal. Masih ada yang tidak kita kenal. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Mengapa mereka disebut kudus? Karena mereka sudah diakui oleh gereja Katolik, dan juga mereka memiliki riwayat-riwayat hidup yang sudah tercatat yang bisa disebut, yang sudah cukup untuk membuat mereka disebut sebagai orang-orang kudus. Oh, itu jawaban yang paling lengkap. Ini luar biasa ya. Berarti Cielne dia suka membaca. Ya, ketahuan dari situ ya. Jadi mereka disebut kudus ya karena memang sudah diberi gelar oleh gereja melalui proses-proses dengan dibuktikan dengan cara hidup mereka. Kemudian juga ada mujizat-mujizat juga yang diperoleh melalui doa kepada orang-orang kudus ini. Sebenarnya jawaban sederhana saja, ya. Mengapa mereka kudus? Mengapa mereka disebut kudus? Karena mereka tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa berarti kudus, ya enggak? Ya. Memang tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa, tapi karena orang-orang kudus ini adalah mereka yang sudah tinggal bersama dengan Allah di surga, ya. Mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya ingat ya, selama hidupnya di dunia ini adalah orang-orang yang saleh, ya, saleh, orang yang tekun berdoa, orang yang setia kepada Allah, ya, setia melaksanakan perintah Allah, setia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka bisa menolak ya segala keinginan-keinginan manusia untuk melakukan dosa. Ini selama mereka hidup. Dan kemudian setelah mereka meninggal, mereka masih memiliki hubungan yang sangat dekat dengan manusia yang masih hidup di dunia. Ya, dengan kita sebagai umat beriman. Maka mereka memiliki hubungan yang erat secara rohani, secara spiritual dengan umat manusia yang masih berziarah di dunia ini. Ya. Maka ketika kita berdoa, kita juga memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan
bahwa ketika kita berdoa dengan memohon pertolongan dari santo atau santa yang kita percaya akan mengantar doa-doa kita, maka apa yang kita minta itu pasti Tuhan dengarkan. Ya. Ada banyak orang-orang kudus sebagai perantara doa-doa orang yang sangat membutuhkan dalam hal-hal tertentu. Dan ini orang-orang yang kita percaya ini akan membantu kita. Nah, sekarang orang-orang kudus ini, gelar yang diberikan oleh gereja kepada mereka itu apa? Beata. Beata itu orang yang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, ya, penilaian lebih lanjut seperti dibilang Ciel tadi. Itu masih beato atau beato atau beata. Ya. Setelah beata atau beato, setelah dibuktikan oh ini layak orang ini diberi gelar kudus, maka panggilannya kemudian menjadi santo atau santa. Santo itu untuk yang laki-laki, sedangkan santa itu untuk yang perempuan. Ya. Lalu pertanyaan lanjut tadi, mengapa kemudian gereja dibuat satu hari khusus atau tanggal khusus untuk perayaan kepada orang-orang kudus ini, yaitu yang diperingati pada setiap atau dirayakan pada setiap tanggal 1 November. Mengapa? Karena gereja meyakini bahwa orang-orang kudus ini tadi masih memiliki hubungan yang erat, masih memiliki ikatan batin, ikatan secara spiritual, secara rohani dengan kita umat manusia yang masih hidup di dunia ini. Ya. Nah, itu jadi apa peran orang-orang kudus ini? Peran mereka adalah membantu kita dalam mengantarkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Ya. Misalnya ada orang-orang kudus tertentu yang ketika kita berdoa kepadanya, maka apa yang kita inginkan itu terkabulkan. Bapak pernah mengalami seperti itu? Ada yang pernah berdoa kepada salah satu orang kudus? Pernah? Santo dan Santa Pelindung. Ada lagi? Kalau Paramian pernah berdoa kepada salah satu orang kudus yang di dalam gereja Katolik itu menjadi santo yang bisa mengembalikan barang yang sudah hilang. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ketika barang kita hilang, ya, lalu ketika kita mohon bantuan orang kudus tersebut, barang itu bisa diketemukan kembali. Ya, santo siapa? Tapi bukan hatimu yang hilang ya. Mungkin bisa juga ya. Hatinya Gio misalnya hilang karena dicuri sama si A. Ya, lalu hilang, lalu dia berdoa kembali. Ini Bapak punya pengalaman begini. Orang kudus tersebut yang Paramian yakini, dia akan membantu doa atau membantu Paramian dalam menemukan sesuatu yang sudah hilang. Itu namanya Santo Antonius dari Padua. Bapak kalau tidak salah memang baru 2 kali punya pengalaman seperti itu. Yang pertama dulu ketika tahun 2008 kehilangan koper saat turun dari kapal. Ya, lalu Bapak minta pertolongan Santo Antonius dari Padua untuk menemukan kembali atau mengembalikan barang yang tadinya hilang, dan ini betul. Ya, 2 minggu kemudian kopernya Paramian bisa tanpa ada alamat, tanpa ada tulisan nama di situ, tapi barang tersebut bisa kembali dengan orang yang tidak sengaja membawa itu mengantar koper ini di gereja. Bayangkan tuh, gerejanya juga yang bukan dikenal, tapi saya tidak tahu kenapa dia bisa mengantarnya ke sana.
Mungkin ada dorongan Roh Kudus yang menunjukkan kepada dia, antarlah barang itu ke tempat ini. Mungkin, saya tidak tahu karena tidak ketemu dengan orangnya. Saya hanya ditelepon oleh teman bahwa koper saya itu sudah diantar oleh seseorang. Lalu pengalaman kedua, beberapa waktu lalu, ketika Pak Damen kehilangan kunci sepeda motor, lalu udah pusing mencari, bolak-balik keluar rumah, kemudian di sudut-sudut dicari semua. Lalu saya ingat Santo Antonius dari Padua, dan saya mohon kepadanya supaya kunci itu bisa diketemukan. Tidak lama kemudian, saya secara tidak sengaja melihat di sebuah sudut yang tadinya saya sudah bolak-balik, bahkan sudah disapu juga di situ. Tiba-tiba di situ tergeletak kunci motor yang tadinya hilang. Nah, ini saya sangat yakin bahwa barang tersebut bisa diketemukan kembali karena tadi dibantu oleh Santo Antonius. Lalu siapa yang mengabulkan doa kita? Sebenarnya bukan orang kudus itu, tapi Tuhan sendiri. Orang kudus itu hanya menjadi perantara. Dia yang menjembatani doa-doa kita itu. Dan saya ditolong oleh Santo Antonius. Dan kalau kalian tanya juga, Pak Paulus juga sering juga, ya. Terakhir tuh Pak Paulus berdoa karena gigi emasnya itu, gigi palsu hilang, dibuang tadi. Lalu dia ini berdoa, kemudian dia mencoba mencari di kotak sampah dan ketemu. Nanti silakan tanya sendiri ke Pak Paulus. Ini pengalaman iman, ya, pengalaman iman. Dan ingat bahwa iman itu paling penting, bahwa setiap doa itu dikabulkan oleh Tuhan kalau kita sungguh mengimani itu. Dan selain itu juga kita jangan memaksakan kehendak kita kepada Allah, tapi biarkanlah kehendak Allah yang terjadi pada diri kita. Maka setiap kali doa kita tetap berpasrah kepada Tuhan. Biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Ya, seperti itu. Maka berdoa kepada orang-orang kudus itu, mereka itu menjadi perantara untuk kita, untuk mengantarkan doa-doa kita. Kalau si Edward tadi, dia berdoa kepada Santo Judas Tadeus. Ya, kalau Ciel hanya menyebutkan Santo dan Santa pelindung diri kita atau diri kami, doakanlah kami. Itu mengapa? Ini suatu keyakinan bahwa orang-orang kudus tadi itu masih memiliki hubungan atau relasi yang dekat dengan kita. Mereka pasti sudah sangat dekat dengan Allah, dan mereka pasti akan menolong atau membantu kita dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Oke, maka pada setiap tanggal 1 November gereja menetapkan untuk merayakan hari raya orang-orang kudus, baik orang kudus yang dikenal maupun orang kudus yang tidak dikenal. Orang kudus yang tidak dikenal itu adalah orang-orang kudus yang mungkin belum tercatat di buku-buku, belum diresmikan oleh gereja sebagai santo atau santa. Lalu apakah kita bisa menjadi kudus? Bisa, tapi mungkin kita tidak disebut santo atau santa. Itulah nanti yang kemudian menjadi orang kudus yang tidak dikenal. Karena semua kita dipanggil untuk menjadi kudus. Bagaimana untuk menjadi kudus? Ya itu tadi, hidupnya suci, hidupnya saleh, hidupnya berbakti kepada Allah, hidupnya selalu melaksanakan perintah Allah, mendengarkan perintah Allah. Ya, nah itu. Jadi jalan sangat terbuka, jalan sangat luas untuk semua umat beriman untuk menjadi kudus. Maka marilah berlomba-lomba untuk menjadi kudus, ya. Menjadi kudus itu adalah orang yang sangat berbahagia. Mengapa? Karena dia pasti akan hidup bersama dengan Allah, tidak dikuasai oleh kejahatan. Ya. Maka hidupnya selalu tenang, selalu bahagia. Ya. Mau kan hidup seperti itu? Mau kan hidup tenang? Mau kan hidup bahagia? Mau pasti semua. Ya. Semoga dengan perayaan hari
Raya orang-orang kudus ini mengingatkan kembali kepada kita mengenai santo dan santa pelindung kita masing-masing, ya, yang menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan kemudian pada tanggal 2 Novembernya kita lanjutkan dengan peringatan kepada orang-orang yang sudah meninggal atau peringatan kepada arwah orang-orang beriman. Baik, itu sedikit mengenai perayaan orang-orang kudus. Semoga bermanfaat untuk kalian, ya.